Selesai pengusutan dugaan penyelewengan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi pengurus ACT dan dugaan aliran dana ke jaringan teroris, kini muncul dugaan penyalahgunaan dana kemanusiaan untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 2018 lalu yang dilakukan oleh mantan Presiden ACT. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengindikasikan transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh Lembaga Penyalur Dana Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap. Halo, selamat pagi. Hari ini perkenalkan kami dari gelombang 5 Angkatan 37 Kelompok 2 Grup 1 akan membawakan podcast Kemenhub pada hari ini. Hari ini kita akan membahas isu-isu strategis yang ada di Indonesia ataupun di lingkungan nasional pada saat ini. Tapi sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tiara Adinda Putri. Dan di sini juga ada Kak Iqbal selaku moderator yang akan membawakan podcast pada hari ini. Kemudian kami juga sudah menghadirkan 3 narasumber kita, yaitu Kak Firza, Kak Azam, dan Kak Riko, yang akan membawakan isu-isu strategis yang sudah berkembang pada saat ini. Tadi kita sudah menyaksikan video-video yang sudah tayang terkait isu yang akan kami bawakan pada hari ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyerahkan pertanyaan pertama kepada Kak Iqbal selaku moderator pada hari ini. Ya, terima kasih Kak Tiara atas pembukaannya. Karena teman-teman narasumber sudah hadir semua, mungkin kita bisa mulai perbincangannya. Mungkin mulai dari Mas Firza, saya ajukan pertanyaan. Menurut Mas Firza ini, apa sih pendapat tentang kasus ACT ini? Apakah hanya sebuah konspirasi belaka, atau memang merupakan mismanagement dalam pengelolaan yayasan? Ya, terima kasih sebelumnya untuk Mas Iqbal dan juga Mbak Tiara atas waktu dan tempatnya. Jadi menurut saya kasus ACT ini dapat terjadi karena adanya mismanagement dalam pengelolaan yayasan. Jadi memang pada hakikatnya ini ACT ini sebenarnya didirikan itu ya, sebagai yayasan yang bersifat lembaga non-profit. Nah, kalau misalnya lembaga non-profit ini, dia seharusnya tidak mencari keuntungan ya, lalu di mana manajemennya pun seharusnya tidak mendapatkan penghasilan. Kalau misalnya kita kutip gitu ya dari koran Tempo, di mana pendirian ACT ini sebenarnya mensejahterakan umat, membantu orang-orang terkena musibah, mendirikan sekolah dan juga mendirikan tempat ibadah. Nah ini sebenarnya tujuan utama awalnya si ACT ini dia didirikan gitu ya. Dengan tujuan tersebut seharusnya tidak ada profit dan juga penggajian gitu untuk pengurusnya. Namun faktanya yang terjadi, ACT ini memiliki 1.688 orang karyawan, yang artinya ACT harus menafkahi ya, atau membiayai gitu ya, 1.688 keluarga. Selain itu, ACT pun memberikan fasilitas yang tergolong mewah bagi direksinya. Contohnya CEO ACT gitu ya, itu inventarisnya itu berupa mobil Toyota Alphard, lalu Honda CR-V, juga Mitsubishi Pajero. Selain inventaris yang begitu mewah pun, CEO dan direksi ACT pun ternyata mendapatkan gaji yang luar biasa tinggi ya. Contohnya di sini ada CEO-nya gajinya sekitar 250 juta. Ini mengutip dari koran Tempo ya. Lalu senior vice presidennya mencapai 200 juta, vice presidennya mencapai 8 juta, bahkan di sini direktur eksekutif pun mencapai 50 juta. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan platform CSR lainnya, contohnya seperti Rumah Zakat misalnya. Rumah Zakat itu CEO-nya dia hanya berpenghasilan 25 juta per bulan. Sedangkan Dompet Duafa, CEO-nya hanya mendapatkan gaji sekitar 40 juta per bulan. Nah, kalau kita renungkan, CEO itu kan posisi paling tinggi ya di suatu yayasan atau di suatu perusahaan. Nah ini sangat jauh sekali ya. Tadi CEO ACT 250 juta gajinya per bulan, sedangkan Rumah Zakat ataupun Dompet Duafa tidak lebih dari 50 juta. Nah kalau kita coba renungkan kembali gitu ya,
sebenarnya kan ACT ini merupakan lembaga non-profit ya, yang income-nya itu hanya didapat berdasarkan sumber penggalangan dana gitu. Baik penggalangan dana seperti CSR misalnya, maupun program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Di mana income tersebut tuh untuk membiayai gitu ya, operasional dan juga menggaji karyawan-karyawan tersebut. Program-program tersebut dia akan memotong atau dikenakan potongan biaya gitu atau kos operasional, yakni 13,7%. Di mana seharusnya menurut peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan, seharusnya kos operasional itu dia tidak lebih dari 10%. Nah, kalau kita bandingkan 13,7 dengan 10% ini terlampau tinggi gitu ya angkanya, atau terlampau 3,7% potongannya gitu ya. Nah, bahkan di sini ada juga fatwa MUI dan juga keputusan Menteri Agama, Undang-Undang Zakat, di mana alokasi dana untuk operasional organisasi pengelolaan zakat itu tidak lebih 1/8 atau 12,5%. Kalau dibandingkan dengan peraturan atau undang-undang zakat ini pun tergolong masih tinggi ya, tadi 13,7 dengan 12,5%. Lalu kalau misalnya kita bandingkan juga misalnya dengan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan, nah itu seharusnya dia hanya memungut dana 20% dari total keseluruhan dana yang didapat selama 1 tahun. Sementara si ACT ini dia memotongnya berdasarkan program gitu, jadi tidak keseluruhan. Nah, sekarang coba kalau misalnya kita bandingkan gitu ya dengan platform-platform CSR lain, contohnya seperti kitabisa.com, ini kan platform penggalangan dana yang cukup besar ya, dan juga populer gitu ya, atau mungkin bibitbaik.com, di mana platform tersebut dia hanya memotong dana tidak lebih dari 5%. Gitu. Jadi kalau dibandingkan gitu ya, si ACT ini dia memotong dana operasional 13,7, sementara platform-platform lain dia hanya memotong tidak lebih dari 5%. Nah, dari fakta tersebut, kita dapat simpulkan bahwasanya si ACT ini dia mengambil atau mengalokasikan dana operasional yang cukup tinggi untuk tiap-tiap transaksinya. Lalu kita coba bayangkan ya, pada tahun 2018 sampai tahun 2020 itu, ACT dapat mengumpulkan dana hingga 500 miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Dibandingkan dengan dompet duafa ya, yakni hanya 375 miliar rupiah, dan rumah zakat yang hanya 200 miliar rupiah. Dengan dana yang besar tersebut, ini dapat memicu terjadinya penyimpangan dana untuk kepentingan operasional lembaga peningkatan fasilitas, yayasan, maupun kepentingan petinggi, ataupun kepentingan pribadi. Nah, jadi menurut saya, mengapa kasus ACT ini bisa terjadi? Nah, itu mungkin karena kasus mismanagement. Di antaranya manajemen yang terlalu memberikan fasilitas dan juga gaji yang cukup tinggi bagi direksinya. Ya, mungkin itu menurut saya. Jadi ACT ini terlalu glamor ya, Mas? Ya, kalau kita bandingkan tadi ya dengan platform-platform lain gitu, di mana CEO-nya itu gajinya tidak lebih dari 50 juta ya, sementara ACT di sini dikutip dari majalah Tempo itu gaji CEO-nya sampai 250 juta gitu dengan fasilitas yang memang mewah gitu. Ya, menurut saya seperti itu. Memang seharusnya lembaga apa namanya, filantropi ini kalau untuk pelaksana pegawai mungkin kalau digaji mungkin memang dia harus, karena dia memberikan waktu dan tenaganya. Tapi kalau untuk dewan pimpinan yang nggak berada di situ, seharusnya malah bukan digaji, tapi malah dia yang harusnya rutin menyumbang ke apa namanya, lembaga filantropi yang dia tempati. Ya, saya setuju kalau seperti itu. Jadi memang seharusnya tujuan utama dari didirikan yayasan ini kan memang untuk penggalangan dana ya, tadi untuk kemanusiaan. Jadi sebenarnya di sini kalau misalnya kita
tinjau lagi, seharusnya si ACT ini dia dalam tujuannya itu harus clear gitu ya. Kan di sini ACT itu kalau yang saya lihat, yang saya coba amati, dia antara tujuannya berbisnis dan juga tujuan non profit. Nah, ini saling bersinggungan gitu ya, saling beririsan gitu. Seharusnya kan dari awal didirikannya yayasan ini dia harus memilih salah satu, apakah dia mau tujuannya itu untuk bisnis atau tujuannya itu untuk non profit, karena memang kalau tujuannya ini tidak jelas gitu ya, bisnis ataupun non profit, nah ini akan terjadinya mismanagement seperti ini. Oke Kak, berarti tanggapan Kakak ini cukup memberikan wawasan untuk kita ya Kak. Tapi ini Kak, masih ada satu lagi, bukan satu lagi sih Kak, banyak beredar di media sosial, baik Twitter maupun di Instagram, di koran ataupun apa, ada tagar nih Kak, tagar jangan percaya ACT. ACT ini kan kepanjangannya aksi cepat tanggap ya Kak, tapi di Twitter malah orang-orang nulisnya aksi cepat tilep. Nah, menurut saya mau nanya ini sama Kak Azam dulu. Menurut Kak Azam, terkait tagar ini, jangan percaya ACT ini, menurut Kakak gimana ya, Kak? Baik, Mbak Tiara, makasih untuk pertanyaannya ya. Memang untuk akhir-akhir ini kan, seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Tiara, lagi rame-ramenya nih di media sosial manapun, ntar Twitter, Facebook, Instagram, segala macam itu keluar tagar jangan percaya ACT. Sebenarnya kalau dari diri saya sendiri itu kurang sesuai ya kalau misalnya tagar jangan percaya ACT, karena yang kasus yang akhir-akhir ini tentang penggelap, ibaratnya kayak penggelapan itu kan, terus kayak gaji fantastis segala macam itu kan hanya dilaksanakan oleh beberapa oknum kan, tidak dilakukan oleh satu lembaga tersebut kan, karena sesuai dengan tujuannya dan kegiatan yang mereka lakukan, lembaga ACT ini juga memang melaksanakan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi dari kasus ini saya jadi teringat salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi dikisahkan Rasulullah memiliki seorang khodam bernama Mid'am, di mana dia meninggal ketika terjadi perang Khaybar. Dia tertusuk panah. Nah, sahabat-sahabat Nabi dan orang di sekitarnya menganggap dia akan masuk surga, tapi Rasulullah langsung menyanggah bahwa dia belum tentu masuk surga, karena dia pernah diberikan sebuah hulul berupa jubah yang harusnya untuk disampaikan kepada umat, tapi dia belum menyampaikannya. Nah, dari sini sangat relate dengan kasus yang sekarang, di mana ACT ini kan mengelola uang Tuhan, uang Allah kan, karena untuk bantuan kemanusiaan. Tapi seperti kasus yang beredar yang sekarang, dari bantuan dana tersebut malah yang saya dengar digunakan untuk membiayai fasilitas mewah para oknum dan petinggi-petingginya. Oleh karena itu, ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 yang kemudian dirubah pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, di mana untuk maksud dan tujuan dari yayasan, apalagi yayasan bantuan kemanusiaan ini, adalah untuk memberikan bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi barang siapa yang mengambil keuntungan atau kekayaan dari yayasan tersebut, maka jelas dipidana. Kan hukumannya jelas sudah dipidana kan. Nah, oleh karena itu saya merasa sangat disayangkan, karena bantuan dari ACT ini kan dihasilkan dari orang-orang yang menyumbang kan. Jadi nggak cuma orang-orang kaya, terus orang-orang yang lagi senang, tapi juga orang-orang miskin juga ada yang beberapa yang menyisihkan rezeki mereka untuk memberikan sumbangan, dan berharap kan nanti ini kan hubungannya sama akhirat, berharap jadi keringat mereka yang telah mereka sumbangkan untuk disumbangkan di lembaga atau yayasan ACT ini dapat jadi tunggangan mereka di akhirat nanti. Nah, itu yang saya sangat disayangkan dari kasus ini, nanti malah terjadinya public distrust kepada lembaga yang sejenis selain ACT ini. Jadi karena di sini udah
udah terjadi kasus ini, orang-orang jadi nggak percaya lagi sama lembaga-lembaga kayak gini. Malah nantinya untuk melakukan bantuan kemanusiaan malah lebih sulit lagi untuk menggalang dananya karena pernah terjadi kasus yang seperti ini pada lembaga sejenis. Oleh karena itu diharapkan sih kalau dari saya pribadi kedepannya orang-orang yang nantinya bekerja di lembaga atau yayasan seperti ACT atau sejenisnya lagi diharapkan ini bukan jadi pekerjaan utama mereka karena ini harusnya sih ini jadi pekerjaan sampingan mereka ya karena ini kan berhubungan sama dana. Biasanya yang namanya manusia kalau misalnya ini jadi pekerjaan utama, orientasi mereka ya uang, uang dan uang kan. Tapi kan ini kan uang Tuhan, uang Allah yang digunakan nantinya untuk kepentingan yang lebih lebih urgent lagi gitu loh untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Mungkin seperti itu Mbak Tiara. Iya benar tanggapan dari Kak Azam. Menurut saya juga Kak, kita tidak bisa memukul rata. Organisasi ini membawa pengaruh buruk untuk orang-orang. Kalau kita pandang balik lagi, kilas balik lagi, mungkin benar kata Kak Firza itu kesalahan dari manajemennya. Manajemennya bukan orang-orang yang menyalurkan bantuan. Baik buruknya mungkin organisasi ini juga memberikan dampak baik untuk beberapa orang di luar sana yang membutuhkan bantuan. Tapi mungkin yang seperti Kak Firza bilang, itu mungkin ada oknum atau manajemennya yang kurang puas dengan hasil yang seharusnya mereka dapatkan yang segini, tapi mereka mengharapkan yang lebih. Makanya mereka menyalahgunakan uang-uang yang sudah diberikan oleh donatur untuk keperluan pribadi mereka sendiri. Mungkin ini jadi seperti istilah karena nilai titik jadi rusak seperti susu silangan. Ya benar. Betul. Benar. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya dengan Mas Riko. Setelah adanya kasus ini, Mas, dugaan penyelewengan dana oleh ACT, menurut Mas, apakah perlu nggak sih transparansi di sebuah yayasan filantropi ini? Apakah penting melakukan transparansi? Ya, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatannya. Menurut saya setelah adanya dugaan penyelewengan dana dari ACT ini, sangat penting ya transparansi. Sebenarnya transparansi itu tidak hanya untuk lembaga filantropi seperti ACT ini saja, tapi secara keseluruhan pasti kan kita juga ingin tahu, misal kita menyumbangkan dana ke suatu lembaga lain atau ke orang yang kita percaya, pasti kita juga membutuhkan transparansi apakah dana itu telah tersalurkan dengan baik dan sesuai, tepat sasaran, atau dana itu diselewengkan. Jadi menurut saya dengan adanya transparansi ini sangat penting karena orang-orang yang ingin memberikan bantuan kepada bisa tahu dana itu tuh sesuai atau enggak. Dan kita tahu bahwa negara Indonesia kan salah satu negara terdermawan di dunia ya. Jadi kan transparansi itu kan nih kalau lembaga yang mereka percayakan untuk menyalurkan bantuan itu tuh track record atau riwayatnya itu tuh baik atau tidak. Jadi kayak orang-orang bisa menyalurkan dananya. Jadi kan untuk menyalurkan dana kan apalagi melalui lembaga filantropi ini kan pasti dananya tidak sedikit, bisa sampai miliaran bahkan mungkin lebih dari itu. Jadi dengan adanya kasus ini saya beranggapan bahwa transparansi itu sangat penting apalagi berhubungan dengan dana dan kebutuhan masyarakat luas. Jadi kan dana yang disalurkan ke lembaga itu kan pasti disalurkan ke orang-orang yang pasti membutuhkan dan bisa banyak orang. Menurut saya sih seperti itu ya Mas, mengenai transparansi setelah adanya dugaan ini. Gitu sih Mas. Kak Iqbalnya keluar. Mungkin ya ada salah koneksi. Nanti mungkin kita tunggu Kak Iqbalnya masuk lagi. Untuk selanjutnya Kak, menurut kakak-kakak ini kan ACT ini ya mungkin di media sosial udah kelanjur terkenal buruk. Padahal sebelum-sebelumnya mereka juga banyak membantu kita Kak.
dan mereka juga sebenarnya cukup cepat tanggap untuk seperti kayak ada kegiatan gempa bumi, bencana-bencana gempa bumi, banjir, dan mungkin di sisi lain mereka juga banyak membantu. Di banyak kasus-kasus ya karena kejadian-kejadian tagar-tagar di internet ini kan banyak nih Kak berita-berita yang mungkin memanas-manasi sehingga perizinan ACT ini dicabut, Kak. Menurut Kak Firza, gimana pendapat Kakak? Saya nanya sama Kak Firza dulu ya, Kak. Kak Firza di sini gimana pendapat Kak Firza dengan pencabutan izin lembaga ACT ini akibat penyelewengan dana? Apakah kebijakan Kemensos ini tepat, Kak, untuk mencabut izinnya? Karena mungkin ada beberapa orang juga yang seperti donatur yang istilahnya mereka dulu pernah ikut kegiatan ACT ini dan mereka beranggapan, oh ACT itu tidak seperti ini sebenarnya. ACT ini di balik itu ada sisi baiknya gitu. Menurut Kakak gimana? Ya, terlepas dari pro dan kontra ya, pandangan masyarakat terkait dengan kasus ACT ini, mungkin di sini saya akan coba review kembali gitu ya terkait dengan kasus ACT ini. Jadi sebenarnya permasalahan ACT ini timbul ketika majalah Tempo edisi 2 Juli tahun 2022 mengeluarkan sebuah publikasi di mana publikasi ini dia berjudul Kantong Bocor Dana Umat. Nah, di mana dana tersebut menurut koran Tempo gitu ya digunakan untuk memenuhi gaya hidup bos-bos ACT yang gaya hidupnya berlebihan yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya dari setelah koran Tempo tersebut mempublikasikan tulisan tersebut, di mana selanjutnya PPATK yang sudah memang mendapatkan laporan-laporan gitu ya dari masyarakat menelusuri ya transaksi keuangan. Jadi sejak tahun 2018. Nah, penelusuran tersebut itu didasarkan pada laporan-laporan masyarakat ya. Di antaranya ada laporan pengaduan oleh keluarga korban Lion Air JT610 terkait dengan ketidaksesuaian pendistribusian dana ke ahli waris maupun ketidakjelasan program kerja atas dana hibah yang diberikan ahli waris tersebut. Lalu yang kedua, pernah juga terjadi pelanggaran di ACT ini, di mana pelanggaran tersebut dilakukan dengan peminjaman nama yayasan ACT ini untuk pengumpulan dana yang seharusnya dana ini izinnya diberikan ke dalam negeri gitu ya. Nah, namun ternyata dana ini didistribusikan ke luar negeri. Selain itu juga terdapat laporan dari Surau Sydney, Australia, di mana laporan tersebut mereka melakukan penggalangan dana ya, yang di mana dana tersebut terkumpul sekitar 3 miliar rupiah ya. Namun dana yang tersalur ke Surau Sydney Australia ini ternyata hanya 2,3 miliar rupiah. Lalu mereka melakukan cross check ke ACT ini, ternyata memang ACT melakukan pemotongan biaya operasional sekitar 23% dari dana yang dipotong untuk biaya administrasi. Nah, ini tidak sesuai dengan peraturan pemotongan dana operasional tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, selain itu, terdapat juga laporan gitu, atau kita kutip gitu ya, dari koran Tempo, PPATK telah membekukan 60 rekening ACT akibat penyalahgunaan dana, di mana dana yang digelapkan tersebut diduga untuk penggajian karyawan serta memenuhi gaya hidup dari direksi-direksi ACT ya, yakni pembelian fasilitas, baik itu fasilitas untuk perusahaan atau untuk yayasan, maupun pembelian fasilitas untuk pribadi. Nah, sehingga berdasarkan temuan-temuan PPATK tersebut, akhirnya Kemensos mengeluarkan keputusan Menteri Sosial RI nomor 133 HUK tahun 2022 pada tanggal 5 Juli 2022 tentang pencabutan izin penggalangan dana oleh ACT. Nah, mungkin berdasarkan fakta tadi yang sudah dijelaskan, kita dapat menilai sendiri apakah kebijakan yang diambil oleh Kemensos itu tepat atau tidak. Seperti itu menurut saya, Mbak Tiara.
Wah, jadi sebelum mereka mencabut izinnya itu mereka sudah melacak ya Kak, kegiatan-kegiatan apa, terus penyelewengan dana apa. Jadi di sini terlihat jelas terbukti kalau mereka memang mengambil sebagian dana itu untuk kepentingan pribadi ya Kak. Ya, tadi ada beberapa kan memang laporan ya. Di antaranya itu Iya. ada laporan dari korban Lion Air ya, JT610 Iya, yang benar. memang dana yang seharusnya didistribusikan untuk ahli waris itu memang tidak diberikan atau tidak sesuai gitu ya besarannya. Lalu juga ahli waris yang memang menghibahkan gitu ya penggolongan dana dari penggolongan dana tersebut untuk program-program kemanusiaan seperti perbaikan fasilitas sekolah maupun perbaikan fasilitas ibadah, itu memang program kerjanya dia tidak berjalan semestinya gitu ya, di mana anggarannya pun dia tidak transparan. Nah, mungkin karena hal tersebut gitu ya, karena kurangnya transparansi program kerja atau anggaran program kerja yang dibuat oleh ACT serta transparansi pendistribusian dana, akhirnya banyak laporan-laporan ke PPATK. Selanjutnya PPATK memang melakukan penelusuran, ya memang dari penelusuran tersebut akhirnya diputuskan bahwasanya terdapat masalah gitu ya di ACT. Iya, benar. Ya. Iya, benar Kak. Ya, mungkin sikap dari Kemensos ini sebagai sikap tegas terukur kali ya, Iya, benar. Pak ACT. Ya. Nah, selain dari penyelewengan dana itu, ada juga nih desas-desus bahwa dana yang terkumpul di ACT ini mengalir juga ke Suriah. Bagaimana sih pendapat dari Mas Azam untuk rumor ini? Baik Mas Iqbal, makasih untuk rumor ini. Jadi sebenarnya pada awalnya saya pro ya, maksudnya terkait hal ini kan kita mikirnya kan program kemanusiaan lah, mengirim bantuan ke daerah konflik kan, untuk membantu saudara-saudara kita yang berada di Suriah yang menjadi korban dari perang yang atau konflik yang terjadi di sana. Cuma akhir-akhir ini ada rumor atau berita yang saya dengar bahwa ada teman-teman di ACT yang disinyalir ada bantuan terhadap Kota Helmat dan juga kepada kota. Kota sendiri kan di sini merupakan kantong-kantong konflik, di mana di situ ada disparatis antara kedua belah pihak yang sedang berperang secara simetris. Lalu ada juga temuan bantuan ACT terhadap kerusuhan yang terjadi di India. Dari beberapa kejadian ini bisa dijadikan bahan atau data yang bisa dilaporkan kepada Densus karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang pendanaan terorisme. Jadi ini sangat bertentangan dengan tujuan awalnya dari lembaga ACT ini, di mana lembaga ACT kan berusaha memberikan bantuan untuk korban-korban yang terjadi konflik, negara yang terjadi konflik. Malah di sisi lain ini malah memberikan bantuan kepada pelaku perangnya sendiri. Jadi kontranya di sini. Dan bisa saja kan ACT dari awal ngomongnya memberikan bantuan kepada korban-korban, tapi kan kita tidak tahu di lokasi kejadian seperti apa. Bisa jadi kan dana bantuannya malah digunakan untuk perang. Jadi intinya yang harus kita pahami bersama, yang dikelola ACT ini adalah seperti yang saya katakan tadi, itu uang Tuhan, uang Allah, dan di saat kita bekerja pada lembaga seperti ini yang ibaratnya menggunakan sesuatu yang digunakan untuk tujuan mulia, yaitu dengan Tuhan misalnya, maka reward dan punishment-nya nanti akan didapatkan di akhirat nanti. Jadi ketika kita bekerja untuk lembaga ini, yang orientasi kita ya untuk membantu sesama, membantu saudara kita yang sedang kesusahan, bukan orientasinya pada kekayaan. Mungkin itu aja Mas Iqbal. Ya, walaupun belum terbukti secara aktual, cuman ini mengkhawatirkan juga ya Mas. Iya benar. Di satu sisi kita bertujuan untuk mengurangi korban, membantu korban, tapi di satu sisinya adalah untuk mendanai perang yang malah bisa
menambah jumlah korban. Nah, iya benar. Gitu. Benar sekali yang dibilang sama Kak Iqbal. Nih, dari semuanya ini, kan bukan hanya ACT ya Kak, lembaga yang membantu masyarakat kan. Ada Di banyak. sini juga masih banyak lembaga-lembaga yang lain untuk membantu kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berdampak dari bencana dan lain-lain. Nah, sekarang saya mau bertanya sama Kak Riko. Menurut Kak Riko nih, menurut Kakak, apakah perlu pengawasan terhadap lembaga filantropi atau lembaga-lembaga bantuan atau untuk transparansi dana atau lebih dipantau lembaga-lembaga ini berjalan secara lancar, secara transparan, dan bantuan-bantuan yang dari donatur ini sampai dengan ke tangan-tangan yang membutuhkan gitu Kak. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Menurut saya, dari adanya kasus ACT ini, pasti kan lembaga-lembaga yang menyalurkan bantuan itu tidak hanya ACT ya, ada beberapa lembaga lain, dan mungkin terhitungnya lumayan baik. Jadi dengan adanya lembaga-lembaga seperti itu, menurut saya perlu adanya pengawasan atau lembaga yang mengawasi apakah lembaga bantuan filantropi itu telah berjalan sesuai dengan tujuannya. Jadi kan kita tahu lembaga ACT ini kan bantuannya tuh banyak dan apa namanya tidak hanya ke suatu tempat untuk menyalurkan bantuan tersebut, tapi mungkin ke beberapa tempat untuk menyalurkan bantuan itu. Jadi dengan adanya pengawasan ini bisa mengurangi atau meminimalisir adanya penyelewengan dana yang terjadi di ACT ini. Jadi setahu saya kan pengawasan di lembaga filantropi termasuk ACT ini hanya dilakukan oleh lembaga akuntan publik yang sifatnya bersifat administratif. Jadi belum secara menyeluruh. Jadi kan bisa berkaca seperti kayak pinjaman online nih dengan adanya lembaga pengawas seperti OJK tetap ada pinjaman-pinjaman online liar seperti itu kan. Jadi apalagi dengan tidak adanya pengawas bisa saja lembaga-lembaga ACT yang seperti ACT ini bisa saja melakukan penyelewengan-penyelewengan yang tidak sedikit seperti itu. Jadi dengan adanya kasus ini saya berharap sih adanya lembaga pengawas yang khusus untuk mengawasi lembaga filantropi atau lembaga bantuan dana kemanusiaan ini agar tidak terulang kembali. Jadi bisa mengembalikan juga kepercayaan masyarakat untuk melakukan donasi atau memberikan bantuannya kepada masyarakat. Seperti itu sih Mbak menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Riko atas tanggapannya. Iya, menurut saya benar kata Kak Riko. Menurut saya mungkin selama ini kita memandang, kita menganggap sedekah yang kita berikan itu melalui lembaga-lembaga ini, kita percaya mereka akan menyalurkan dengan baik dan langsung ke tangan orang-orang yang membutuhkan. Namun nyatanya dengan berita ACT ini memberikan kita pembelajaran di mana kita mungkin harus membuat lembaga khusus untuk mengawasi lembaga-lembaga yang memberikan bantuan atau kebutuhan bantuan sosial maupun bantuan kemanusiaan agar donasi-donasi ini berjalan dan diberikan dengan yang membutuhkan secara baik dan lancar. Benar kan, Kak? Untuk itu, mungkin Kak Iqbal bisa memberikan tanggapan lain terhadap materi narasumber yang telah memberikan kita banyak pelajaran hari ini. Wah, betul sekali Kak Tiara yang pengen disampaikan. Kita butuh banget nih lembaga yang bisa mengawasi, bahkan juga kita mungkin perlu juga undang-undang yang lebih spesifik yang mengatur tentang pengelolaan dana sosial lembaga filantropi ini. Nah, karena ini kan semua amanah yang diberikan oleh masyarakat untuk kebaikan bersama, karena memang tujuan awalnya itu adalah untuk dari masyarakat untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mungkin membutuhkan. Mungkin itu ya yang bisa saya simpulkan dari teman-teman narasumber yang sudah memberikan pendapat tentang ACT ini. Nah, terasa teman-teman nonton kita udah sampai di penghujung acara. Mungkin Yap.
Saya mau ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman narasumber, Mas Firza, Mas Riko, Mas Azam, dan juga teman saya sebagai moderator, Mbak Tiara. Mungkin saya dan Mbak Tiara dan teman-teman narasumber akan pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di lain kemungkinan podcast lain yang podcast. lain. Ya, terima kasih. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, teman-teman semuanya.